warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Izin bertanya Buya, pernah dikatakan bahwasanya ketika menggambar sesuatu atau melukiskan sesuatu yang sempurna, bahkan menyerupai makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu kan tidak boleh ya Buya. Lantas bagaimana dengan kaligrafi atau desain kaligrafi yang memang diserupakan dengan makhluk-makhluk Allah? Itu apakah sama hukumnya atau tidak? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hukum masalah menggambar dulu sebelum bicara kaligrafi. Hukum menggambar. Menggambar itu ada menggambar yang mutlak haram, nggak ada tawar, yaitu menggambar sesuatu yang bernyawa. Syaratnya satu bernyawa, yang kedua berbentuk. Dalam bahasa kita kayak patung begitu, bernyawa dan berbentuk. Itu haram mutlak, nggak bisa ditawar. Yang kedua adalah mutlak halal, nggak perlu ditawar lagi. Gambar biarpun berbentuk atau tidak berbentuk, tapi dari yang tidak bernyawa. Patung pohon kelapa nggak haram, jelas. Patung bunga mawar nggak haram. Baik, itu dua. Yang ketiga adalah gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Lukisan, bukan fotografi. Kita tidak bicara fotografi. Lukisan, karena itu dari khayalan seseorang dituangkan di dalam kanvas dalam bentuk binatang atau manusia, pokoknya bernyawa. Manusia bernyawa tidak? Bernyawa. Binatang, manusia. Maka kebanyakan ulama mengatakan itu adalah haram. Sebagian kecil dari mereka mengatakan tidak haram. Karena apa? Yang haram tadi yang berbentuk. Biarpun itu Pemda yang membuat juga haram itu. Buat patung di mana ya tetap haram karena patung yang pertama tadi. Yang ketiga adalah gambar yang tidak berbentuk biar dari nyawa. Kebanyakan mengatakan haram, maka kalau bisa di rumah kita hindarkan daripada gambar-gambar yang bernyawa utuh biarpun tidak berbentuk. Kalau ternyata Anda melihat di rumahnya seseorang ada gambar yang bernyawa dan tidak berbentuk, maka berikan peluang. Ada pendapat supaya Anda tidak terlalu keras lalu Anda nurunkan lukisannya orang, Anda dipukul nanti. Jadi kalau ingin memberikan nasihat, tapi bukan harus dengan kasar, karena itu ada khilaf di antara para ulama. Itu pun dengan catatan gambarnya sopan, biarpun lukisan tapi gambar mohon maaf wanita telanjang dan sebagainya, ya itu nggak boleh. Haramnya haram karena membangkitkan syahwat gambar tersebut. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah fotografi. Kalau fotografi adalah kebanyakan ulama mengatakan halal karena fotografi itu diambil dari sesuatu yang nyata, bukan khayalan seseorang untuk membuat mata, hidung dan wajah. Tapi ada orangnya Anda baru difoto, disimpan di dalam penyimpanan kameranya, lalu keluarkan di print dalam bentuk kertas. Jadi bukan mengada-ada, tapi sudah ada. Seperti halnya cermin dan sebagainya. Maka untuk fotografi ini kebanyakan ulama mengatakan ini adalah tidak apa-apa, tentunya dengan catatan. Di situ tidak membangkitkan syahwat, bukan mengobrol aurat dan sebagainya, foto-foto. Itu adalah boleh. Tapi pun kita menghargai yang keempat ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan tetap haram, seperti sebagian dari ulama di India sana. Mereka keras, gambar-gambar adalah haram, biarpun fotografi adalah haram. Kita hargai karena apa? Memang di situ ada beberapa hal yang menjadikan mereka mengharamkan. Misalnya, ada agama lain selain agama Islam itu, mereka menyembah dewa-dewi. Dalam keyakinan mereka, patung-patung yang mereka buat. Akan tapi di saat mereka bepergian, mereka tidak bisa membawa patung taruh di kopernya. Maka dari itu mereka membuat gambar-gambar. Sehingga kalau mereka mau beribadah, mereka gambar gambar itu pasti mirip seperti fotografi itu. Maka yang demikian itu karena ada gambar itu, maka ulama sana keras. Apalagi yang baru masuk Islam dari mereka ditegaskan nggak boleh urusan dengan gambar. Maka kita hargai kalau ada orang mengharamkan yang namanya foto. Kalau Anda tidak mengharamkan ya tidak ada masalah, tapi dengan catatan foto terhormat. Foto terhormat, khususnya para suami, fotonya harus terhormat. Masa foto istrinya dipajang di mana-mana? Anda ini punya cemburu atau enggak? Kan begitu ibaratnya.
Wanita pun wanita mulia tidak senang fotonya dipasang di DP habis, kemarin miring sana, besok miring sini, besok ini wanita apa itu? Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kaum muslimat semuanya. Nah, kemudian fotografi yang membuka aurat, naudzubillah, itu haram karena membangkitkan syahwat dan buka aurat tersebut, ya. Jadi fotografi secara umum aslinya adalah boleh-boleh saja, asalkan tidak ada haramnya, haram aridi, haramnya karena untuk. Yang kelima adalah gambar yang berbentuk untuk anak kecil, boneka dan kayak gambar berbentuk ya kayak patung tapi untuk mainan anak kecil. Maka bapak-bapak kalau membelikan putrinya boneka kecil boleh, tapi kalau bapak membelikan istri berarti bapak itu sudah gila menikah dengan anak kecil, istrinya masih bayi kali. Jadi yang boleh hanya anak-anak kecil. Anak kecil boleh dengan boneka yang berbentuk, itu diperkenankan. Dan itu kisah Siti Aisyah, dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ini adalah masalah gambar. Kemudian gambar yang selama ini lafaz-lafaz di dalam bentuk gambar adalah tidak masuk dalam, kalau itu bukan jenis, kalau bentuknya patung jelas haram. Bentuk binatang biarpun tulisannya Arab adalah haram, jelas ya. Tapi bukan bentuk patung bagaimana? Bukan bentuk patung bagaimana? Kita tahu bahwasanya gambar manusia atau gambar binatang itu ada tempat, ada wilayah terhormat dan ada wilayah yang tidak terhormat. Wilayah terhormat adalah kepala, tapi bagian belakang terhormat atau tidak? Berarti ada lafaz Allah, Nabi Muhammad, lafaz Al-Quran nanti yang menggambarkan tentang mohon maaf. Terlepas dari siapa yang melukis, Anda tidak perlu berurusan dengan yang melukis dan tidak usah mencari-cari kesalahan orang, karena Anda bertanya saat ini. Ada gambarnya ternyata di bagian mohon maaf, pinggul atau mohon maaf, pilih. Kan ini adalah nama-nama Allah, lafaz Al-Quran akan berada di bagian untuk menggambar tentang hal yang semacam ini. Adalah mengarah kepada perendahan kepada lafaz-lafaz Al-Quran. Dan harus dihindari yang demikian itu. Kalaupun Anda ingin menggambar, yang gambar saja, akan tapi kalau sudah nama-nama, kalau nama-nama terhormat, nama Allah, nama Rasulullah, apalagi Al-Quran, hendaknya kita harus tahu di mana menempatkannya. Sekarang gini saja, Anda punya nama. Nama Anda, siapa nama Anda? Saya membuat lukisan indah, pas nama Anda tak jadikan kaki. Enak Anda? Kok kurang ajar nama saya jadikan kaki? Sebelum Anda bicara tentang Al-Quran dan nama Allah, supaya kita netral dalam menilai, terserah siapa yang melukis, kita harus jujur dalam halnya semacam ini. Wah, namaku jadikan kaki. Apalagi diinjak sama kakinya nanti. Kan tidak enak. Jadi kita harus punya adab. Makanya jangan gampang latah kita ngikut-ikut orang di dalam menggambar yang demikian itu. Mungkin ada yang mengatakan, ini seni yang sudah dihadirkan 500 tahun yang lalu. Bukan masalah seni, kita bicara tentang Anda harus punya rasa dulu dong. Dalam menilai itu rasa menghormat firman Allah, kemudian hakikatnya seperti apa. Kalau hanya mengandalkan, wah ini yang melukis adalah abah saya, biarpun abahmu yang melukis. Ya semoga Allah mengampuni, gitu saja. Nggak perlu kita membela kesalahan abahmu. Semoga Allah mengampuni, dan itu mungkin adalah karya seni yang dihadirkan sebelum beliau tahu tentang itu atau bagaimana. Setelah tahu akan mengingkari yang demikian itu. Baik, ini adalah masalah gambar-gambar Al-Quran, firman Allah atau kalimat-kalimat mulia dibuat untuk bentuk gambar lukisan manusia, lukisan binatang. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan mohon dari majelis ini bukan untuk mencaci dan mengolok. Kalau Anda melihat di mobil-mobil gambar-gambar binatang atau manusia ternyata dari nama-nama Allah, ya istighfarkan untuk orang tersebut. Semoga Allah mengampuni. Selesai. Yang penting Anda jangan beli dan jangan mencetak. Kalau ponakan Anda bisa bisikin, istri Anda bisikin, kita tidak mengajari mencaci maki. Biarpun kadang-kadang kita ngomong begini itu ada caci maki di YouTube di bawahnya. Padahal kita tidak mengajari caci maki. Kita tidak biasa mencaci maki. Orang itu dianjurkan berbicara sesuai yang ia ketahui, kan seperti itu. Lah kalau ternyata yang diketahui salah, ya tinggal ditegur saja, selesai, minta maaf. Selesai, saya minta maaf kalau salah, kan begitu, mestinya begitu. Akan tapi caci maki ini Anda jangan mencaci. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tentunya dengan yang indah, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.